Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting, mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya guys. Untuk ke-12 zodiak sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang akan aku bacakan secara berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Kita mulai dari Taurus di Earth sign dan akan berakhir di Pisces untuk Water sign, oke? Ini general reading guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, atau keuangan, atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Just take how it resonate to your personal life ya. Tapi yang jelas jangan dipaksain karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Dalam readingan urgent message, aku hanya akan keluarkan 2 kartu saja guys, yaitu top of the deck atau gambaran tentang energi kamu ketika kamu menonton video ini hingga awal minggu ini. Dan kemudian satu lagi adalah kartu bottom of the deck. Itu adalah prospek atau kemungkinan yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan berdasarkan situasi yang terbaca dari kartu pertama atau top of the deck, oke? Yes. Selain itu aku juga akan ambil 1 kartu nasihat atau petunjuk guys. Ini akan menjadi semacam masukan untuk kamu supaya kamu bisa menjalani 1 minggu ke depan nanti dengan lebih baik dalam hidupmu, oke? Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Kita akan pakai deck yang ini untuk kartu nasihatnya. Aku akan shuffle 3 kali saja. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Lalu membaginya 3. Nah ini dia, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke, sekarang kita lanjut guys untuk video extended. Masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan ya. Kita mulai dari Earth sign dulu, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Taurus, halo, apa kabar? Kemudian dilanjutkan yang kedua fire sign, ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Aries, kayaknya berulang ya guys dengan minggu lalu. Nggak tahu juga sih. Oke, yang ketiga ada air sign ya, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Gemini. Dan yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Pisces, oke. Jadi untuk Taurus, Aries, Gemini, Pisces, kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan, resonate istilahnya, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan akan lebih banyak nasihat untuk kamu mengenai 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku akan bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke, everything is set up now. Kita akan segera mulai readingan urgent message yang panjang ini guys, selama kurang lebih 45-50 menit ke depan ya. God bless me. Oke, kita mulai yang pertama dari Earth sign, ada The Hierophant. Ini adalah kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? For Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Magician guys, dan kemudian yang di bawah ada The Six of Cups. Oke.
Kalau kita bicara tentang Six of Cups, ini peristiwa lama yang menyenangkan ya guys, yang menyenangkan, terulang kembali, oke. Dan kemudian kalau kita bicara soal Magician, ini adalah Major Arcana, artinya miracle, keajaiban. Peristiwa lama yang menyenangkan yang terulang kembali ini adalah hadiah dari universe untuk kamu dan datang dalam bentuk keajaiban katanya ya. Kalau kamu resonate dalam hal romance misalnya, kemungkinan besar kamu akan dapat kabar dari orang yang sudah lama nggak bicara ke kamu. Dia akan segera teks atau chat kamu atau telepon kamu, dan kemudian kalian akan membicarakan hal yang menyenangkan guys. Dan kamu akan bilang, ih aneh banget deh, nggak nyangka banget deh, kirain dia udah lupa sama aku gitu ya, kirain dia udah nggak ingat atau nggak simpan nomor aku lagi. Ternyata dia masih simpan dan justru malah mengajak kamu membicarakan hal-hal yang menyenangkan ya. Bukan hanya romance ini ya guys, bisa jadi sahabat, ada orang atau teman kamu begitu yang udah lama sekali tidak kedengaran kabarnya gimana, tiba-tiba dia akan kontak kamu atau menghubungi kamu, oke. Atau yang jelas ada peristiwa menyenangkan yang pernah kamu ingat di masa lalu, itu akan terulang kembali di ujung minggu ini dengan cara yang ajaib. Karena memang miracle ini datang khusus untuk kamu. It is what it is. Itu memang harus terjadi ya. Just enjoy the process. Momennya itu dinikmati saja katanya Taurus. Jangan terlalu banyak berpikir, kok bisa ya, kok dia masih ini ya, kok bisa masih ini, kok kenapa ini terjadi lagi ya. Enggak usah capek kamu mikirinnya guys, karena ini di luar dari nalarmu. Because this is magical things. Oke, congratulations Taurus. Itu kartu yang bagus aku lihat di sini. 1 minggu ke depan ini akan menyenangkan sekali bagi kamu gitu, karena yang tidak kamu duga-duga yang terjadi, dan yang terjadi itu adalah hal yang menyenangkan guys ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu guys. Oke, murky water ya. Kamu akan terlihat, it's like murky water ini kayak airnya itu sparkling guys. Sparkling itu berkilauan, bercahaya ya. Jadi kalau bayangkan kamu di laut begitu, atau di air yang bening, dan kemudian ada cahaya matahari, matahari memantul ke air tersebut yang bening tadi kan berkilauan. Nah itulah kurang lebih seperti itu. Dan air adalah simbol emotion, dan itu adalah perasaan yang senang sekali ya. Hati itu terasa senang sekali, just enjoy katanya. Kamu gak usah banyak-banyak berpikir yang jelek-jelek katanya Taurus. Kemungkinan besar karena memang ini di luar dugaanmu, kamu agak curiga guys. Kalau kata orang jakselnya curigation. Nggak perlu curiga, this is a good sign for you. Ini jalan yang baik atau kesempatan, peluang yang benar-benar baik untukmu ya. Untuk kalian yang resonate dalam hal bisnis, mungkin ada rekan bisnis yang sudah lama gak kelihatan, tiba-tiba datang menawarkan pekerjaan atau join begitu guys untuk project tertentu. It's good for you. Lanjutkan saja, atau at least kalau kamu bukan tipe Taurus yang bisa langsung oke dengan sesuatu yang kesannya mengejutkan, silakan kamu pelajari baik-baik ya, kenapa peristiwa lama atau orang lama ini muncul lagi dalam hidupmu di 1 minggu ke depan. Karena dia akan bikin your water sparkling, atau emotion, perasaanmu itu bersinar-sinar katanya. Oke, kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended Taurus. Oke guys, kita lanjut ke Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudara? Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the moon, yang di bawah ada the six of swords. Sign yang kedua ini pun lagi-lagi ada divine intervention di awal minggu ya guys. Begitulah dia ketika Major Arcana datang di kartu paling kiri. Berarti di awal minggu ini ada campur tangan dari universe yang sangat terasa di dalam hidupmu. Oke, dari kamu atau untuk kamu Virgo, untuk kamu bukan dari untuk kamu Virgo ini the moon, kesedihan aku lihat guys, suram, gak jelas, kabur, bingung, bisa jadi juga rahasia yang terbongkar ya. Jadi kalau tadi suram, gelap, gak jelas, itu akan segera ketahuan penyebabnya apa. Ada kebenaran yang akan dibukakan untukmu, dan yang bukakan adalah universe because this is the moon. Dan kemudian kamu akan memutuskan keluar dari situasi tersebut guys. Jadi it's like ada sebuah situasi, oke, dan kemudian ada gak jelas, gak pasti, kamu ada di situ menunggu jelas, menunggu pasti. Ya, dan kemudian di awal minggu ini akan dijelaskan untuk kamu dan dibikin kepastian untukmu. Dan tiba-tiba kamu jadi nggak tertarik katanya Virgo. Kamu menjauh guys, because this is the six of sword. Oke.
Bisa jadi kebenaran ini mungkin pahit banget gitu Virgo, kamu nggak bisa terima guys. Tapi itulah yang terbaik untukmu. Kebenaran itu pahit tapi membebaskan. Buktinya kamu menjauhkan dirimu dengan secara sadar dari situasi atau orang tertentu di 1 minggu ke depan ya. Kayak orang akan segera menunjukkan sifat aslinya ke kamu seperti apa. Kalau ini related dalam hal persahabatan misalnya, kamu akan mengetahui kalau ternyata temanmu itu guys musuh dalam selimut, menusuk dari belakang, di depan kamu baik-baik, begitu ternyata di belakang ngomongin kamu kayak yang begitu yang akan kamu hadapi di 1 minggu ke depan ya. Tapi yang jelas kebenaran ini mungkin menyakitkan atau pahit bagimu, tapi setidaknya akan membebaskan kamu katanya, because the Six of Swords ini adalah menjauh dan ini freedom. Even kesannya kecewa ya, atau let's say kalah perang, tapi setidaknya membebaskan ya nggak sih? Zero fucks given. Habis itu gue kena peringatan lagi sama YouTube. Kenapa kamu ngomong itu kasar-kasar banget? Bukan saya yang kasar, Pak Kartu ini yang ini zero tip given artinya aku nggak peduli. Oke, bodoh amat. Itulah yang harus kamu lakukan di 1 minggu ke depan. Jadi even nanti yang kebenaran itu menyakitkan sekali, yang kamu temukan tadi, kamu jangan terlalu peduli katanya guys. Zero itu nol, bodoh amat ya. Itu bukan urusanmu lagi mungkin, atau kamu nggak perlu menjaga perasaan seseorang. Yang jelas kamu sudah mengetahui kebenarannya. Kamu nggak perlu menjaga perasaan siapapun lagi. Yang paling penting kamu jaga perasaannya di 1 minggu ke depan adalah perasaanmu sendiri. Karena itu jangan pedulikan apapun di 1 minggu ke depannya. Just go kalau kamu memang memutuskan untuk pergi. Karena ini Manerakana guys, kamu yang memutuskan untuk pergi, oke? Kamu bukan disuruh pergi oleh universe. Kamu yang akan memutuskan. Kalau kamu mau stay silahkan, tapi dengan keadaan yang seperti itu, aku rasa sih sayang banget kalau seandainya kamu stay dalam keadaan demun seperti itu, dan padahal ada kesempatan untuk pergi, kamu nggak pergi. Jangan kasih kendor katanya, oke? Bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat. Oke, itu dia untuk Virgo guys. Kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Judgment. Oh, saya semuanya Divine Intervention awalnya guys. Dan kemudian akhirnya itu ujung minggunya Minor Arcana, keputusan manusia sendiri. Artinya keputusan kamu sendiri Capricorn, oke. Kamu kayak disuruh segera bertindak Capricorn. Beberapa waktu belakangan ini kamu kayak menahan diri. Kamu harusnya marah tapi nggak marah. Kamu harusnya mengklarifikasi atau mengkonfirmasi sesuatu katanya dari beberapa waktu sebelumnya, tapi kamu tunda-tunda. Entah apa yang kamu jaga guys, sehingga kamu tidak merealisasikan agresi. Ya intinya adalah agresi di akhir minggu ini, atau serangan, penyerangan. Kamu harus menyerang katanya guys, but in a good way tentunya ya. Karena Knight of Swords ini sebenarnya strategi ya. Jadi serangan yang kamu lakukan itu adalah strategi untuk mungkin memperbaiki keadaan ke depan. Komplain yang akan kamu lakukan itu mungkin untuk mengajari seseorang supaya berikutnya tidak melakukan kesalahan yang sama begitu. Jangan terlalu diam katanya Capricorn. You need to do something, show something to somebody. Dan ini peringatan untuk kamu. Kalau seandainya kamu masih tetap menunda atau tidak melakukan apapun, atau tidak masuk ke dalam energi The Knight of Swords, kemungkinan besar kamu akan rugi sendiri guys ya. Antara orang yang akan dengan sengaja menginjak-injak kamu atau menindas kamu karena mereka anggap kamu bego, padahal sebenarnya kamu nggak bego. Sword energy tidak pernah bego guys. Itu strategik militer ini ya. Artinya ya you know lah ya, semua yang berbau polisi, tentara, intel, Interpol, kalian coba-coba bohong sama mereka guys, digas habis kalian. Dari cara bicara aja mereka ini tahu ada orang yang bohong atau gimana begitu ya. Petugas imigrasi, itulah energi-energi sword ya. Jadi kalau kamu nggak mau diperlakukan dengan cara yang sama setiap kali, atau kayak dibegitu-begitukan terus guys, nggak dihargai, nggak dihormati, you need to show something untuk seseorang dalam situasi tertentu katanya, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Capricorn. Ini update to your system. Sistem kamu itu katanya kayak lemot guys ya. Bukan berarti kamu itu
Let's say iPhone 15. Bukan berarti sistem kamu itu not up to date atau ketinggalan zaman atau kayak udah kuno, enggak ya iPhone 15. Tapi ada kadang-kadang iPhone itu cluttering, atau misalnya terlalu banyak file, temporary file, atau misalnya terlalu banyak aplikasi, atau udah lama nggak di reset, udah lama nggak dimatiin tuh iPhone begitu. Dan itu yang diupdate katanya, diperbaikin supaya kamu kembali ke the real iPhone 15 yang chipnya itu paling canggih katanya guys sedunia. Oke, kamu itu chipsnya udah paling canggih sedunia, but you need to gitu ya, di restart kembali dirimu, dan itu katanya akan memancing kamu untuk bisa segera the Knight of Sword ya, atau menyerang agresif ya, dan kemudian mengkonfirmasi, mengklarifikasi, kasih pelajaran ke seseorang supaya dia ke depannya tahu bagaimana memperlakukan kamu dengan cara yang baik, Capricorn. Kasih tunjuk dia siapa dirimu yang sebenarnya katanya. Lucu ya guys, harusnya judgment ini bisanya datang ke orang tersebut, tapi dia datangnya ke kamu. Itu makanya yang penting sebenarnya kamu, bukan dia. Biasanya kalau begini ke depannya kamu akan tahu guys, menghadapi tipe orang seperti itu harus seperti apa. Ya, bukan hanya dia yang akan kamu hadapi yang kayak gitu tipenya. Kedepannya akan banyak lagi, dan kamu akan tahu bagaimana cara bersikap yang sebaik-baiknya untuk tipe orang yang seperti itu katanya Kepi. Oke? Oke guys. Berakhirlah sudah untuk earth sign. Kita akan lanjutkan ke elemen yang kedua, ada fire sign, dimulai dari The Emperor. Ini adalah kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. The Knight of Swords. Tiba-tiba gue keroncong. Oke, kemudian di bawahnya ada Three of Pentacles ya. Awal minggu ini kamu memikirkan banyak hal katanya dari beberapa waktu sebelumnya, dari minggu-minggu sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya gitu. Kamu overthinking gitu deh guys ya di awal minggu ini. The Nine of Swords. Biasanya Nine of Swords ini kita memikirkan sesuatu yang gak penting guys ya, antara masa lalu yang dipikirkan atau masa depan yang dipikirkan. Itulah yang bikin orang kayak pikirannya itu gak bisa berhenti, gak bisa tenang. The Nine of Swords juga identik dengan insomnia, gak bisa tidur, dimulai dari jam 9 ditambah 9, 9, 10, 11, 12, 13 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi gak bisa tidur. Itulah insomnia menurut standarnya tarot ya. Dan biasanya ini ada artinya sih guys, aku lupa guys. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Ini semacam terali begitu, The Nine of Swords ini. Tapi sebenarnya pemahamannya ada. Jadi ini sekali memikirkan 9 hal biasanya. Itulah dia secara simbolisnya The Nine of Swords. Dan ini lihat tempat tidurnya enak banget, nyaman banget, tempat selimutnya juga enak begitu, tapi dia nggak bisa tidur guys ya. Ini kartu insomnia. Bisa jadi juga di awal minggu ini kalian akan sulit tidur karena memikirkan banyak hal. The Three of Pentacles datang di near future Aries. Yang perlu dilakukan adalah don't give a fuck about that. Just mind your own business. Berarti yang kamu pikirkan adalah urusan orang. Gimana dia ya kalau begini, gimana dia kalau begitu, gimana si ini kalau begini, gimana si Ono kalau begitu. The Three of Pentacles adalah mind your own business. Pikirkan urusanmu sendiri, yang penting-penting untuk dirimu sendiri saja ya. Kalau misalnya memungkinkan, jangan chat seseorang jika itu hanya akan bikin kepala kamu mumet. Kalau memang memungkinkan, jangan bicara atau jangan temui seseorang jika itu hanya akan bikin kepala kamu pusing guys. The Three of Pentacles fokus pada dirimu, apapun yang sedang kamu kerjakan, yang penting-penting bagimu, uruslah urusanmu sendiri saja. Mind your own business katanya di akhir minggu ini supaya kamu bisa keluar dari The Nine of Swords. Nine of Swords, The Three of Pentacles adalah minor arcana. Kedua kartu ini bisa ada di sini kamu yang bikin Aries. Kamu overthinking, pusing, gak bisa tidur, itu gara-gara dirimu. Dan The Three of Pentacles, I'm gonna mind my own business, itu pun keputusan dari kamu. Oke? Tidak ada major arcana di sini 1 minggu ke depan. Silakan kamu amankan dirimu katanya ya. Oke, love is in the air. Mungkin ini berkaitan dengan emotion guys, perasaan, atau yang kamu pikirkan ini adalah seseorang yang kamu sayangi, seseorang yang penting dalam hidupmu katanya. Kayak ada ketidakmampuan untuk showing your love, your emotion di 1 minggu ke depan. Don't worry about that ya. Atau kayak ada perasaan bahwa you are not love enough.
kayaknya orang-orang gak peduli sama kamu, orang-orang gak sayang sama kamu, dan itu bikin kamu kebingungan. Kamu akan kayak ngerasa begitu banyak masalah dalam hidupku, kenapa nggak ada orang yang peduli ya? Itu yang akan kamu rasakan di 1 minggu ke depan. No, love is in the air. Kalau katanya begitu, cinta ada di udara, ada di mana-mana. Selama masih ada udara, kamu masih bisa bernapas, maka masih ada cinta untukmu. Itu nasihat untukmu di 1 minggu ke depan ya. You are never be alone. Nggak akan pernah ya. Tapi guys, di masa-masa kamu merasa tidak nyaman untuk berbicara dengan orang, even keluargamu sekalipun, even sahabatmu atau saudaramu, silakan jangan bicara dengan mereka. It's good for you. Bukan berarti cinta itu akan cut off, diputus ketika kamu tidak bicara, enggak. Love is always on the air. God is love, Aries ya. Selama masih ada Tuhan di dunia ini dan kamu percaya itu, maka kamu akan selalu dicintai katanya. Oke? Kamu dapat video extended guys, nanti kita bahas ini di video extended. Oke, lanjut ke fire sign yang berikutnya. This is the Strange. Kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Leo. Oke, The Five of Cups, The Six of Pentacles. Kamu kecewa di awal minggu ini, Leo. Ada yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya, dan kemudian awal minggu ini adalah awal atau hari-hari kekecewaan. The Five of Cups ini harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kamu menginginkan sesuatu mungkin berjalan sesuai dengan planmu A, B, C, D, E, F, G, tapi ternyata tidak seperti itu keadaannya. The Five of Cups ya. I don't know guys, kita tidak akan mengklarifikasi ini dan kamu tidak dapat video extended. Kalau kamu tidak dapat video extended, mungkin ini tidak terlalu urgent dibandingkan zodiak lainnya. Saingan kamu adalah Aries. Aries berarti yang urgent banget, oke? Bisa jadi kamu itu kecewa karena memang itu bukan untukmu guys. Kamu mengharapkan A misalnya, ternyata universe bilang A itu bukan untukmu. Mau nggak mau kamu kecewa ya. Tapi obat dari The Five of Cups adalah semakin cepat kamu bisa menerima kenyataan tentang apa yang harus terjadi saat ini, maka semakin mudah dirimu untuk bisa melanjutkan perjalananmu sesuai dengan keadaan yang memang harus terjadi dalam hidupmu, oke? Karena berikutnya adalah The Six of Pentacles. Ini one sided guys. Kamu kayak ngerasa sendirian, kayak gak ada yang peduli, kayak semua yang pernah kamu lakukan sia-sia. Kayak kamu pernah baik ke seseorang, orang gak bisa menghargainya di saat kamu merasa kecewa. Kamu pernah bantu orang, dan kemudian di masa kekecewaan ini mungkin kamu minta bantuan dia, tapi dia tidak mau bantu kamu. The Six of Pentacles, kamu akan bilang, ya sutralah. Karena The Six of Pentacles ini generosity, Leo, kebaikan hati. Jadi orangnya nggak peduli dengan one-sided situation. Sebenarnya itulah ya guys, intinya kalau The Six of Pentacles datang. Tarot itu akan menjelaskan generosity atau kebaikan hati. Tidak akan mengingat-ingat kebaikan dia di masa dulu, sehingga demanding atau menuntut orang memperlakukan dia dengan cara yang baik. Tapi lempeng, ya wis lah. Kalau lu emang nggak tahu gimana caranya membalas kebaikan gue, anggap aja lalu on-nya minta ampun. Dan gue memang tipikal yang cerdas. Gue tahu gimana cara berbuat baik sama orang. Dan kalau lu gak tahu gimana cara membalas perbuatan baik orang, itu urusan lu. Gue anggap lu on. Gue ikhlasin, gue lempengin. The Six of Pentacles. You need to do that untuk membuat 1 minggu ke depan ini terasa menyenangkan untukmu ya. Your tribe, your vibe. Katanya kamu berada di lingkungan yang salah saat ini, Leo. I don't know guys ya. Beberapa di antara kalian kayaknya perlu mobilitas, pindah. Kayak pindah lokasi, pindah rumah, pindah kerja, pindah tempat nongkrong, pindah klub yang biasa kalian kunjungi. Oke, karena kamu kayak nggak berada di vibes yang sama dengan orang-orang di sekelilingmu. That's why The Six of Pentacles here. Seolah-olah kayak nggak ada yang cocok denganmu di lingkunganmu 1 minggu ke depan. Dan katanya your tribe, your vibes. Untuk bisa berada di dalam vibes yang sama, kamu harus bersama-sama orang satu sukumu atau satu paguyupanmu, satu tribe. Dan you need to find that. Kamu harus cari tahu apakah saat ini kamu bersama orang-orang yang satu vibe dengan kamu atau tidak. Ya, kalau The Six of Pentacles berarti tidak guys. Silahkan out dari situ, carilah yang satu vibes denganmu, yang cocok denganmu, yang akan bisa rukun sama kamu bertetangga, yang kos-kosan yang akan bisa cocok dengan karakter kamu.
ada yang harus kamu lakukan kata di 1 minggu ke depan. Yang pasti to rescue yourself ya dari tempat yang bukan seharusnya di mana kamu berada. Kamu harus segera out dari situ katanya. Gimana Leo kalau begitu ceritanya? Ya. Kalau seandainya kamu masih tetap bertahan di situ, berarti the Five of Cups demi Five of Cups akan datang ya guys. Kekecewaan demi kekecewaan akan masih terus berlanjut ya. Oke, kita segera teruskan ke fire sign yang ketiga, yang terakhir. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? This is you Segi. Kalau Deal Mac jika kalau Dark Angels, kalau Spirit. Berarti ngantri ya, setelah Leo dia ngantri si Sagittariusnya. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. The Three of Cups, di bawahnya the Ace of Swords. Ini kartu bagus dua-duanya Sagittarius. The Three of Cups ini berkaitan dengan family, keluarga ya guys, persahabatan, atau apapun itu, but not related to romance. Ya, bisa jadi hubungan baik antara dua rekan bisnis atau beberapa orang yang berkumpul bersama-sama untuk menjalani bisnis, atau komunitas tertentu, cycling, bersepeda, yoga, fitness. Tapi yang jelas ada kebahagiaan di sini ya. Dan kemudian the Ace of Swords ini adalah new beginning atau perdamaian. Jadi kayak akan ada momen yang membuat perdamaian, tapi non romance ya. Jadi kayak misalnya akan ada acara keluarga guys. Kesel banget gue liat sepupu gue yang itu begitu ya di awal minggu ini. Ya tapi gak apa-apa lah, namanya juga acara keluarga. Kalau gue gak datang ntar gue dibilang sombong lagi. Kamu datang ke acara keluarga tersebut, kondangan misalnya guys, ujung-ujungnya hubungan akan diperbaiki. Mungkin hanya salaman aja ketika di kondangan tersebut, hai, apa kabar, emah gitu ya guys. Gak taunya di ujung minggu ini hubungan akan membaik ya. Kayak ada hubungan keluarga yang di-restore, hubungan pertemanan yang di-restore, diperbaiki, dan itu bikin dua-duanya merasa senang atau kedua pihak merasa senang, dan kamu juga merasa senang katanya Sagittarius. Tapi kalau seandainya kamu menghindar dari the Three of Cups ini, kan ini biasanya pesta pora guys ya, clubbing, kondangan, acara keluarga, kitanan, akikahan, itulah the Three of Cups. Oke, kalau kamu menghindar dari situ maka the Ace of Swords tidak datang. Tapi kalau kamu menghadiri the Three of Cups ini, maka Ace of Swords akan datang atau perbaikan hubungan akan datang ya. Mungkin akan ada keluarga atau teman kalian guys yang awalnya selek sama kalian, itu akan mengundang, datang dong ke nikahan anak saya begitu. Malas banget gue lihat lo. Gue ingat 20 tahun yang lalu waktu lu merebut yang harusnya milik gue jadi milik lo, kayak begitu kamu akan teringat ya. Males gitu, bisa jadi undangan akan kamu buang toh ya. Dan kemudian tidak ada the Ace of Swords ya. Sementara kalau kamu bilang ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, toh udah 20 tahun yang lalu, dan kamu datang misalnya ke undangan nikahan anaknya dan hubungan diperbaiki. Seperti yang aku lihat mau terjadi di 1 minggu ke depan ya, tapi tidak berkaitan dengan romance ya. Oke, know your worth. Hati-hati guys, it's a little bit tricky karena kesannya kamu akan kalah kalau kamu tidak menghadiri the Three of Cups ini. Kita balikan ke contoh tadi, jika ini adalah tentang undangan, kamu akan kalah ketika tidak menghadiri undangan tersebut. Reuni, acara reuni SD Bojonggelong tahun 1984-1987 84 ke 90 mah ya, yang akan dilaksanakan di dan kamu bilang malas banget deh begitu ya. Padahal ternyata ada Ace of Swords yang mau terjadi, dan itu kayak ujian untuk kamu katanya know your worth. Inilah waktu yang tepat untuk kamu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya Sagittarius ya. Jangan menghindar katanya guys, hadapi. Karena ini akan keberanian kamu untuk menghadapi the Three of Cups ini, itu akan menunjukkan ke orang-orang siapa dirimu sebenarnya. Berarti kalau begini keadaannya kamu kayak menghindar guys. Kamu gak mau ketemu sama orang. I don't know apa alasan kamu ya. Kalau ini tadi tentang reuni, berarti kamu kayak menghindari teman-teman reunimu. Padahal sebenarnya ini waktu yang tepat katanya untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Oke. Jangan terlalu dibawa ke dalam perasaan katanya Sagittarius ya. Entah apapun itu peristiwa di masa lalu, it's okay guys. This is life ya, it happens, oke. Orang kecewa dalam hidup itu biasa, orang marah dalam hidup itu biasa, orang benci sama seseorang dalam hidup itu biasa. Tapi jika kita bicara tentang the Ace of Swords guys, ini akan menyenangkan sekali ya. Oke, berakhirlah sudah untuk fire sign.
Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya guys. Ada air sign dimulai dari The Justice ya. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Judgment. Ini ultimatum ini ya guys, The Hierophant. Oke, 2 major arcana sekaligus Libra, congratulations. Dan kamu gak dapat video extended, berarti ini gak bisa ditawar-tawar. Oke, ada peringatan atau ultimatum yang datang dari universe untuk kembali ke jalan yang benar Libra. Karena Hierophant ini adalah role model tentang bagaimana cara menjalani hidup secara religius, not spiritual ya guys. I don't know, many reader bilang bahwa Hierophant ini adalah kartu spiritual. Tapi entah kenapa aku selalu agak kesulitan untuk mengatakan yang begitu guys. Hierophant ini kartu religi, kartu agama. Spirituality itu lebih ke arah high priestess, magician, oke? Hermit juga spiritual. Tapi Hierophant ini enggak, karena dia kayak punya koridornya sendiri guys. Mungkin karena aku beragama ya, karena aku percaya agama. Jadi ini kan pemimpin agama guys. Apapun dia agama kalian, ini adalah pemimpin agama tertinggi begitulah ya. Jadi kalau ini Katolik, ini Paus, the Pope. Makanya bajunya kan seperti baju Paus zaman dulu guys. Oke. Ada peringatan ke kamu katanya di awal minggu ini. Harus segera kamu respon dengan cara religius Libra. Aku yakin guys, 99,9% Libra yang sedang menonton readingan ini beragama. Makanya aku bilang ini kartu agama ya. Jadi permusuhan misalnya, oke, dan kemudian ada teman kamu yang mau berbaikan ke kamu misalnya, atau kayak ngajak kamu berbaikan dan kamu bilang, ih, there's no way on hell aku mau baikan sama kamu, cih, males gue akan kayak begitu ya. Dan kemudian peringatan, hey, jangan begitu, ingat agama bilang apa. Kayak begitu guys, kombinasi dari kedua kartu ini ya. Kalau misalnya kamu berantem sama saudaramu guys, hey, jangan begitu, agama bilang apa mengenai hubungan dengan saudara. Kalau kamu barusan marah-marah sama orang tuamu guys, hey, agama bilang apa tentang bagaimana cara memperlakukan orang tua. Jadi nanti jika ada sesuatu yang kayak menggugah perasaanmu di 1 minggu ke depan Libra, silakan balikkan ke agamamu guys. Agamaku bilang apa ya dalam keadaan seperti ini. Itu akan membuat 1 minggu ini rasanya lempeng banget untuk kamu katanya ya. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe. In touch with your body katanya. Ini lebih ke arah mendengarkan tubuhmu guys, atau merespon aksi yang diberikan oleh tubuhmu. Katanya tubuhmu itu akan kayak men-trigger sesuatu yang membuat kamu memikirkan banyak hal ya, atau tubuhmu itu akan memberikan reaksi-reaksi yang istimewa, tanda petik, yang biasanya tidak pernah atau jarang bisa kamu rasakan katanya di 1 minggu ke depan. Dan ini penting sekali untuk kamu beri perhatian khusus ya. Ini nasihat untuk kamu di 1 minggu ke depan. Beberapa di antara kalian mungkin akan jatuh sakit guys ya. Sakitnya yang ringan-ringan aja mudah-mudahan ya. Kayak flu, pilek, batuk, itu oke deh. Tapi jangan pernah diabaikan katanya. Jadi kalau udah mulai hidung gatel, udah mulai bersin-bersin, jangan kamu bilang nggak apa-apa. 1 minggu ini rentan sekali kamu mengabaikan peringatan-peringatan yang diberikan oleh tubuhmu ke kamu begitu. Tapi kalau kamu bisa memberi perhatian khusus untuk tubuhmu, maka kemungkinan besar kesehatan yang bisa kamu pertahankan atau kamu jaga guys, tentu jadi baik untuk melanjutkan aktivitasmu di 1 minggu ke depan ya. Tapi kalau misalnya ini berkaitan dengan peringatan dari tubuhmu, ini back to religion. Kadang-kadang peringatan itu dikirimkan oleh universe untuk kita melalui tubuh guys ya. Dan pasti akan ada terasa untuk memikirkan apa ya, ini kok bisa begini ya, begitu alasannya kok bisa begini ya. Dan itu katanya ingatlah back to the religion katanya ya. Entah apa itu Libra, kamu yang tahu. Oke. Itu dia untuk Libra guys. Kita akan segera teruskan ke air sign yang kedua. Ada The Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku?
just a couple of Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya, Gemini. Wow, air sign yang kedua guys juga dapat major arcana 22, The Judgment, The Hermit. Kayak ada keadaan yang kamu tahu salah, Gemini, tapi kamu tetap keras untuk meneruskan. Mungkin tindakan kamu tahu itu salah, kamu tetap keras meneruskan. Kamu mau melakukan sesuatu di 1 minggu ke depan, kamu tahu itu salah tapi kamu tetap teruskan ya. Dan The Judgment ini adalah ultimatum atau peringatan. Stop. Kalau kamu udah tahu salah, hentikan, jangan teruskan. Dan ini lebih ke arah mundur guys, karena The Hermit datang. Ini adalah kartu solitude atau mengisolasi diri, supaya Hermit ini bisa bicara ke kamu. Nah, ini baru dia kaitannya spirituality. Tadi Gemini, aku bikin readingan Libra, itu ada Judgment datang bersama dengan Hierophant, itu tentang religi. Tapi kamu datangnya Judgment bersama Hermit, ini tentang spirituality. Oke, religion dan spirituality sama guys, ujung-ujungnya akan bertemu di atas. Hanya saja orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau dari versi aku sendiri, kalau aku harus menemukan yang mana religion, yang mana spirituality, dan harus ketemu di atas. Kalau nggak ketemu, berarti aku di jalur yang salah. Aku selalu berpikiran seperti itu. Dan kamu pun begitu guys ya. Tapi yang mau bicara ke kamu ini katanya Hermit di 1 minggu ke depan. Lebih bagus kalau kamu menenangkan diri. Kalau ada planning atau rencana untuk berurusan dengan banyak orang di akhir minggu ini, sebaiknya jangan dulu Gemini. Karena Bapak Hermit ini mau bicara sama kamu. Yang mau dia bicarakan itu tentunya penting. Kamu harus dengarkan. Dan kamu sudah diperingatkan oleh universe untuk mendengarkan Bapak Hermit ini. Tapi pikiran kamu itu loh Gemini kayak berusaha untuk bilang, aku gak perlu dengar Hermit, aku gak perlu berdoa untuk menanyakan mengenai rencanaku ini. I can do it by myself, I'm strong enough to do it, I have my own decision. Tapi The Judgment ini ultimatum bilang no, jangan begitu Gemini. Kamu dengarkan dulu guru besar ini bicara, baru nanti kamu lanjutkan setelah kamu pertimbangkan. Dan biasanya Hermit guys, bukan biasanya, Hermit tidak pernah gagal dalam memberikan pencerahan pada orang, asalkan orangnya mau mengikuti mekanismenya. Karena ketika Hermit datang, kamu akan dijauhkan dari orang-orang lain guys yang mungkin akan mengganggu energimu. Kamu akan merasa kesepian, sendirian di 1 minggu ini. Just enjoy ya. Ask your God, bilang lu mau bicara, God please talk to me right now, mau ngomong apa sih gitu. Nanti Hermit ini akan datang bicara sama kamu katanya ya. Kamu akan nangis katanya Gemini. Kamu akan nangis guys. Yang diacak-acak itu nanti masa lalu berkaitan dengan penyesalanmu. Tapi kamu akan segera menemukan di mana salahnya. On fire. On fire ini bersemangat sekali ya. Ini energinya Aries, Leo, Sagittarius, passion, bersemangat sekali. Sementara Hermit ini adalah kartu diam, nyepi. Bayangkan ada orang yang sangat bersemangat sekali disuruh diam guys. Kira-kira seperti apa feelingnya? Nah kayak begitu yang akan kamu rasakan di 1 minggu ke depan. Kalau kamu sedang bersemangat mengenai sesuatu, bersemangat dengan rencanamu, no, silakan kamu tahan dulu semangatmu itu, tahan dulu nafsumu itu Gemini. Silakan menenangkan dirimu dulu katanya sebelum kamu lanjutkan rencanamu itu. Karena Bapak Hermit mau bicara ke kamu guys. Bapak Hermit ini membawa pesan penting. Nanti kita bahas ini di video extended ya Gemini. Kamu dapat extended guys. Oke. Kita teruskan untuk air sign yang terakhir. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? For Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin.
Yang di atas ada the Eight of Cups, yang di bawah ada the Seven of Cups. Ya, kamu sedih katanya Aquarius, kan harus meninggalkan sesuatu. The Eight of Cups itu embracing the unknown, living something that golden for you, ya. Yang kamu tinggalkan itu menurutmu berharga, harapanmu guys. Prediksi tentang masa depanmu yang kamu tinggalkan ini, but it is what it is. Sudah waktunya memang kamu meninggalkannya. Kamu walking away dari sesuatu. Kayak meninggalkan sebuah kota, meninggalkan sebuah gedung, meninggalkan sebuah negara, dan itu kenangannya banyak banget. Harapan itu harus dikubur begitu loh Aquarius. Karena kartu The Eight of Cups ini akan selalu meninggalkan cups emas, ya, dan ini berharga. Tapi ditinggalin guys, karena ini pengembara. Dia nggak mungkin bawa-bawa ini berat guys. Satunya mungkin bisa sampai 20 kilo. Bayangkan dia harus bawa 8 kali 2, 1,6, 160 kilo. Nggak mungkin dia bawa. Di malam hari lagi, mana dia nggak bawa kendaraan begitu. Jadi harus dilepasin, ditinggalin. Kamu kayak harus melepaskan sesuatu, melepaskan impian, melepaskan cita-cita, harapan di awal minggu ini katanya. Tapi di ujung minggu ini akan ada jalan cerita baru guys. The Seven of Cups ini peluang, opportunity, ada 7 sekaligus datang untuk kamu. Oke. Agak sedikit tricky The Seven of Cups ini guys, karena biasanya orang akan melihat ini dalam keadaan The Eight of Cups ya. Dia akan melihat ini seperti masalah. Aduh, banyaknya masalah gua gitu, 7 masalah happen all at once. Tapi sebenarnya The Seven of Cups ini adalah 7 opportunity yang datang sekaligus. Tapi dalam masa-masa negatif Eight of Cups yang gak tahu mau ngapain ke depannya, orang akan melihat ini seperti hal negatif. Silakan tenangkan dirimu katanya Aquarius. Tarik napas dalam-dalam. Jadi nanti di akhir minggu ini ketika kamu ngelihat kayak ngerasa ada masalah banyak terjadi atau mengancam di depanmu, silakan kamu lihat dari sudut pandang yang berbeda. Katanya kamu akan bisa menemukan kesempatan dari masalah-masalah, dari yang menurutmu masalah tadi. Kayak ada satu pintu yang tertutup untuk kamu Aquarius. Di ujung minggu ini kamu akan dapat kabar mengenai 7 pintu lain terbuka untukmu. Memang udah begitu jalannya. Gak usah terlalu banyak menyesali atau mengingat-ingat kembali mimpi yang harus dikubur, harapan yang harus dikubur. Ya kita manusia guys, banyak mimpi guys. Kayak aku mimpi pengennya jadi pilot guys dari kecil. Sekarang aku umur udah mau 40, aku gak akan bisa jadi pilot lagi. Harus dikubur? Yes. Gak boleh diingat-ingat lagi. Diingat pun jadi kenangan manis. Tapi kita nggak boleh menyesali lagi. Kenapa dulu aku nggak pilot, capek banget astaga. Hidup ini ya memang hidup ini berapa lama sih gitu sampai kita harus mengingat-ingat dan seperti itu. Nah kayak begitu yang harus kamu pahami katanya di 1 minggu ke depannya. 1 tertutup, ada pintu lain terbuka. Jangan lihat yang tertutup tadi, silakan cari 7 pintu yang terbuka untukmu. Oke. Jar of a Dreams. Oke, ini adalah kendi atau apa ya, kayak semacam guci mimpi. Karena memang tadi aku lihat di sini, kamu meninggalkan mimpimu. Kalau ini adalah kota guys, misalnya yang kamu tinggalkan, mungkin kamu pernah bermimpi kamu akan pensiun di sini, menikmati masa tua di kota Bandung yang indah ini. Begitu misalnya macet ini. Ternyata no, kamu harus pindah ke Kalimantan misalnya ya. Maka Bandung bukanlah tempat tinggal untukmu berikutnya, tapi di Kalimantan. Mimpi-mimpi ini dalam bentuk 8 piala ini silakan simpan di guci ini katanya. Jar of Dreams. Simpan, guci ini transparan guys. You can see it anytime you wanna see. Nah, tapi semua yang sudah disimpan di dalam guci ini jangan dibuka-buka lagi. Kubur mimpi. Itu yang aku lihat guys di 1 minggu ke depan yang harus bisa kamu pahami. Karena kita manusia, there are so many dreams, dan banyak mimpi yang memang tidak bisa kita raih. Tapi bukan berarti ketika mimpi satu terkubur, maka tidak ada mimpi lagi ke depannya. Create your own dreams. Oke? Itu dia untuk air sign yang terakhir guys. Berakhirlah sudah untuk air sign. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya. Ada water sign. Dimulai dari The Chariot. Ini adalah kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Cancer Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much.
Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin amin. Kartu yang di atas ada Empress, kartu yang di bawah ada The Two of Pentacles ya. Kamu dalam posisi oke, aman dan tenang aku lihat di awal minggu ini Cancer. Dan kemudian dari pertengahan minggu hingga akhir minggu kayak ada yang mau menggoyang posisi amanmu tersebut. Tapi kamu yang menggoyangnya. Gak ada orang yang bisa menggulingkan Empress guys. It's number 3 in Major Arcana. Siapa yang bisa menggulingkan Empress? Ini energi yang diberikan oleh universe ke kamu. Hai Cancer, you are the chosen one. Kamu terpilih untuk jadi Empressku. Kamu akan beranak di dunia ini, menghasilkan banyak hal-hal baik di dunia ini. Tak kasih semua kekuatan, sumber daya yang kamu butuhkan. Be my Empress. Jeng 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 jeng, jadilah kamu Empress. Dan kemudian di akhir minggu kamu akan bilang, aduh, should I be an Empress forever? Biasanya guys, ketika Empress ini mulai bimbang karena ada yang mau mengajak dia untuk tidak independen lagi. Kamu gak dapat video extended ya, astaga. Padahal gue pengen banyak banget cerita. Ini gimana sih? Gue pengen banyak banget cerita tentang Empress ini. Ini gak main-main guys, karena ini pilihan. Kalau contohnya kamu adalah single mom misalnya begitu guys, kamu punya pekerjaan, kamu punya karirmu sendiri, everything is fine dari beberapa waktu sebelumnya sampai dengan awal minggu ini. Tapi di akhir minggu kamu kayak mulai ragu untuk tetap menjadi single mom. Kemungkinan besar akan ada yang mengajak kamu in relationship atau melibatkan kamu dalam urusan romance begitu guys. Dan itu harus membongkar atau melepas mahkota Empressmu tadi. Karena once kamu bergantung sama orang, kamu tidak bisa Empress lagi. Jadi ketika kamu disuruh beranak atau melahirkan anak-anak yang baik, bukan melahirkan sih, menghasilkan hal-hal yang baik di dunia ini, itu akan terhenti semuanya. The Two of Pentacles bukan kartu yang bagus guys. Ditambah lagi ini Empress, artinya semua orang pengen jadi ini, tapi tidak bisa. Karena the chosen one ya, hanya orang terpilih yang bisa jadi Empress atau Emperor. Yang dikasihin energi Empress atau Emperor itu hanya orang-orang terpilih. Dan kamu adalah orang terpilih Cancer. Kalau seandainya kamu hanya gara-gara manusia melepaskan mahkota Empressmu ini, sayang banget guys. Itu deh yang perlu aku bilang. Leap of faith. Faith itu kayak iman, kepercayaan, keyakinan guys ya. Ketika kita memang atau manusia dikasih energi Major Arcana guys, itu sering meragukan. Kayak dikasih The Death deh misalnya, apakah benar ada transformasi dalam hidupku? Kayak dikasih The Star misalnya, apakah benar aku akan jadi bintang? Kayak dikasih The Chariot misalnya, apakah benar aku akan move on? Karena itu di luar kemampuan kita guys. Dan yang paling penting ketika embrace the Major Arcana atau menyambut Major Arcana dalam hidup kita adalah faith. Karena ini divine card, itu Tuhan yang kasihin. Kita harus percaya. Dalam case kamu ini, leap of faith ini kayak kamu gak percaya kamu akan bisa mandiri, independen. Kamu merasa butuh dukungan seseorang, kamu merasa butuh bergantung ke seseorang. Itu yang bikin kamu nanti di akhir minggu ini Cancer bimbang dengan status Empressmu ini. Biasanya godaannya besar. Let's say misalnya kamu adalah seorang businesswoman ya. Empress ini adalah terlihat dalam wujud businesswoman di 3D. Kamu udah punya bisnismu sendiri, kamu punya rumah makan, aman semua guys. Kamu bisa sekolahin anakmu, kamu bisa bantu orang tuamu, kamu bisa memenuhi kebutuhan hari-hari. Itu pun Empress ya. Artinya kamu tidak bergantung sama orang. Rumah makan itu menghasilkan, dibikin Tuhan. Dan kemudian datanglah guys tiba-tiba pejabat kaya. Mau tak jadi istri ke-40 aku? Oh, jadi aku gak perlu dagang lagi ya pak? Ya, istri ke-40 nanti tak nafkahi 2,5 juta 1 bulan. Oh iya, itu lebih banyak 500.000 sih pak dari yang aku hasilkan dari rumah makan ini setiap bulan. Oke, mau. Padahal Empress ini akan terus berkembang guys, selama masih memang dikasih mahkota Empressnya. Dan kemudian mungkin kamu akan, ya wis lah jadi istri ke-40, gak apa-apa deh begitu. Dan kamu oke kan, Empress ini hilang. Artinya kamu jadi bergantung sama dia. Kenapa kamu jadi mau memilih dia? Karena kamu gak percaya dengan yang dijanjikan Tuhan, bahwa kamu akan selalu menghasilkan. Leap of faith. Ini memang momoknya orang. Dari beberapa tahun aku memulai karirku sebagai tarot reader ini, setiap kali kartu ini datang orang gak percaya dengan energi ini.
Aku tuh mau bikin kartu personal reading guys, pak, langsung nembak gini Empressnya, pak, wih gila. Kalau udah gitu aku berarti nggak ngomong sama sembarangan orang begitu. Tapi orangnya nggak percaya. Masa sih bang? Bentuknya karena berikutnya 2 minggu kemudian dia reading lagi. Aku udah jadian. Oh, memang ketika aku buka lagi kartunya udah nggak kelihatan lagi Empressnya. Dan itu dianggap pengkhianatan ya guys. Semua penolakan, manipulasi terhadap kartu Major Arcana akan dianggap pengkhianatan. Dan hadiahnya guys adalah The Tower. You don't need to rethink atau berpikir macam-macam, mempertimbangkan apapun. Kalau memang kartu pertamanya Empress, this is you should be coming. Tidak ada tawar-tawar. Kalau kamu ragu, kamu harus bisa belajar untuk percaya sama yang mempercayai kamu dengan mahkota Empress ini. Oke? Makanya tadi aku bilang ini perlu sebenarnya video extended, tapi ya sudahlah ya. Kemungkinan besar kalau begitu guys, nanti ada video extended pun kalian gak mau lihat ya. Jadi ini untuk yang memang mendengar aja. Kalau yang enggak ya apa boleh buat. Oke. Kita lanjutkan ke water sign yang kedua. This is the Death. Kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar? Rekan satu racun. Kalau pandel make juga kalau pandar candy kalau pandal spirit kalau disreading disreading force Scorpio collective sun moon rising Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Amin amin amin. Empress lagi dan kemudian di bawahnya you Scorpio. Kamu akan dikasih kekuatan katanya, a power di awal minggu ini untuk menghadapi sebuah perubahan besar dalam hidupmu Scorpio. Besar banget guys, massive, very very massive transformation yang mau terjadi. But it's always for a good future, masa depan yang terbaik untukmu. The best of you. Kamu akan melihat dirimu dalam versi terbaikmu katanya guys di 1 minggu ke depan. Dan kamu akan senang menjadi dirimu. Kalau begitu guys, di beberapa waktu sebelumnya kamu meragukan siapa dirimu sebenarnya Scorpio. Apakah benar yang aku jalani saat ini? Apakah pilihan hidup yang aku ambil saat ini benar? Apakah aku berada di posisi yang tepat? Apakah aku meragu? Tapi 1 minggu ke depan kamu akan yakin sekali katanya. Karena kamu melihat dirimu dari sisi terbaikmu. Universe yang akan membantu kamu untuk menunjukkan ke kamu siapa dirimu yang sebenarnya, the best version of you. Orang gak akan berani ganggu kamu Scorpio di 1 minggu ke depan. Dua-duanya Major Arcana dan dua-duanya kartu powerful. Empress, the Death. Kamu akan semakin yakin dengan yang kamu lakukan. Keraguan-raguan akan hilang di 1 minggu ke depan. Kalau kamu misalnya menolak sesuatu, kamu akan yes, untunglah aku tolak. Kalau misalnya kamu menerima sesuatu, kamu akan bilang yes, untunglah aku terima. Kayak akan ada konfirmasi yang datang atas perbuatanmu. Dan kalau itu nanti konfirmasinya kayak double faith, membuat kamu jadi jauh lebih yakin dengan pilihanmu atau keadaanmu atau situasimu, that's the real transformation for you. Tapi kalau kamu menyesalinya, maka ada keputusan yang salah yang kamu ambil. Tapi kalau kamu kayak dikonfirmasi bahwa itu benar, maka kamu akan merasa 1 minggu ke depan you are in the best version of you. Itu aja katanya Scorpio. Kadang-kadang agak klise emang pesan ini, tapi disuruh diam ya aku diam. Oke, kita teruskan ke water sign yang terakhir. Ini ada The Moon, kartunya Pisces ya. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar? Kalpan dia make kita kalpan Holy Angels. Kalpan the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces collective sun moon rising Venus and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Yang di atas ada the Ten of Cups, family. Yang di bawah ada the Seven of Cups, opportunity. Oke. Mari langsung lihat nasihatnya. Decluttering, oke. Kayak ada kesibukan keluarga yang akan terjadi di 1 minggu ke depan ya guys. This is about family I think. Dan cups ini adalah energi kamu Pisces ya. Mungkin kayak akan ada yang mau pindahan guys, ada yang mau masuk ke rumah baru, kayak ada yang akan keluar dari rumah. But this is about happiness ya. Paling yang penting aku kasih tahu ke kamu Pisces mengenai the Seven of Cups adalah kadang-kadang manusia bisa melihat ini seperti so many problems happen all at once. Tapi orang-orang yang positif akan bilang so many opportunities happen all at once ya. Orang-orang negatif akan bilang ini masalah yang terjadi sekaligus. Orang-orang positif akan bilang ini kesempatan atau peluang yang terjadi sekaligus. Ya, jadi kayak ada kesibukan dalam keluarga yang aku lihat di sini. Ini kayak bersih-bersih guys ya, decluttering ini. Dan kemudian capek banget bersih-bersihnya, benah-benah sana, benah-benah sini. Mungkin akan ada urusan keluarga yang akan dipilah-pilah di 1 minggu ke depan. Dan kamu adalah leadernya Pisces. Kamu harus taking charge katanya untuk itu. Oke, di pertengahan minggu ini akan muncul isu tentang keluarga. Dan kamu kayaknya mau menghindar Pisces. Jangan dong gitu ya, jangan gua dong, gua lagi banyak masalah nih begitu. Enggak, kamu katanya harus ikut ya. Kamu harus capek guys, sampai seluruh otot-ototmu remuk-remuk katanya. Itu dia bukti perjuangan kamu sangat diperlukan di 1 minggu ke depan berkaitan dengan keluarga ya. Jangan menghindar dan jangan mau kayak cari tenangnya sendiri, because this is part of your responsibility. Akhir minggu ini akan gonjang-ganjing the Seven of Cups. Beberapa di antara Pisces akan melihat ini tuh kan dalam bentuk masalah, dan beberapa Pisces akan melihat ini sebagai opportunity katanya. Kita nanti akan bahas ini di video extended. Kamu dapat video extended Pisces ya. Oke, dengan berakhirnya Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kali ini. Halo Taurus, kemudian halo Aries, kemudian halo Gemini, dan halo Pisces. Kalau kamu penasaran dengan apa kira-kira pesan yang berikutnya yang mau disampaikan ke kamu guys di 1 minggu ke depan, dan nasihat-nasihat tambahan yang perlu kamu ketahui di 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, di readingan urgent message for the next 7 days edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.